Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM Ban Velg 4x4. Nah, kebetulan nih karena RAS R811 udah mulai size-nya cukup banyak ya. Jadi kita bisa bandingin nih size, bahasanya apple to apple gitu ya. Jadi kita coba bandingin size yang sama dengan dari dua corak yang berbeda, yaitu dari Maxxis. Yang satu AT980, yang satu RAS R811 nih. Nah ya ternyata kan tidak disangka-sangka ya, RAS R811 ini ternyata peminatnya cukup banyak juga nih gitu ya. Jadi kita jualan, responnya customer juga baik. Padahal gue sempat berpikir bahwa kayaknya yang laku jauh lebih bagus AT980 deh. Yang 811 kayaknya agak kurang gitu. Cuma ternyata banyak juga sih yang suka 811 gitu ya. Karena banyak alasan gitu ya. Nanti kita mau coba kupas sedikit demi sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua corak ini gitu ya. Nah jadi ini kebetulan gua siapkan 285, 75, 16 ya. Yang ini RAS R811, yang ini AT980. Tapi kedua size-nya sama ya. Jadi keduanya ini ya sama-sama dari Maxxis, cuma beda pabrikan ya. Jadi kalau RAS R811 ini pabrikannya Taiwan, sedangkan kalau yang AT980 ini pabrikannya Thailand ya. Jadi dari pabrik berbeda, tapi keduanya sama, yaitu apa, ban radial ya. Jadi bukan RAS R81 ini bukan ban bias, tapi dia ban radial. Nah kalau AT980 dia juga ban radial gitu ya. Oke, nah kita mau lihat sedikit demi sedikit lagi ya, perlahan ya. Jadi mungkin sekedar cerita guys ya, AT811 ini kan sebenarnya merupakan corak baru, kayaknya keluarnya di 2020-an ya, tapi baru masuk Indonesia 2021. Nah jadi salah satu menariknya dari RAS R811 ini, nah ini merupakan corak yang demand-nya lebih banyak di USA ya. Jadi untuk size mobil-mobil USA yang gede-gede, nah itu lebih lengkap di 811 ya. Kalau AT980 ini tuh basisnya karena masih made in Thailand, jadi lebih banyak permintaannya adalah mobil-mobil Thailand ya. Mobil-mobil Thailand itu seperti apa sih? Double cabin, ya Pajero, ya Fortuner gitu. Jadi size-nya lebih ke mereka. Nah kalau yang size Amerika tuh yang seperti tadi gue cerita ya, buat mobil-mobil apa ya, kelasnya Wrangler, kelasnya Ford Bronco dan Ranger besar ya. Kalau di sana kebanyakan Raptor, F150, jadi Tundra. Jadi kalaupun untuk double cabin, tapi di sana bahasanya kalau size 35 di sini sudah besar, atau 37 udah sangat besar di Indonesia dan di Asia ya. Tapi kalau di Amerika Serikat, 35 dan 37 itu biasa sekali, 40 aja biasa gitu. Karena mereka banyak pakai 42, 44 gitu, 48 gitu. Mereka tuh kalau kita bilang gigantic ya, kalau buat kita ya gede banget. Tapi kalau buat di sana ya itu standar gitu loh. Jadi ya memang ada perbedaan. Makanya size-nya juga untuk pasar yang berbeda, size yang laku juga berbeda, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat untuk Maxxis RAS R811 ini. Nah, Maxxis RAS R811 ini tidak ada tulisan putih ya, jadi dia hitam semua tuh. Ini sisi satu, ini sisi satunya ya. Cuma perbedaannya, RAS R ini dia nongol, tulisannya RAS R-nya nongol. Cuma bukan putih ya, nongol tapi bukan putih. Nah, seperti itu. Nah, ini tulisannya seperti ini, coraknya tadi kan udah di-shoot ya. Nah sekarang kita mau lihat untuk speed sama weight load-nya. Nah ini maksudnya guys ya, kita lihat yang single aja. Yang single tuh maksudnya di 1700 kg ya. Oke, dan untuk speednya ini di sini nih. Speednya di R itu adalah 170 km per jam. Oke, made in Taiwan-nya coba kita cari. Oh ini dia nih, kalau mau dilihat made in Taiwan. Oke, kelihatan ya. Nah itu untuk Maxxis RAS R811. Nah kalau misalnya untuk AT980, coba kita liatin. Nah ini maksudnya di sini nih, yang single ya, kita lihatnya ya. di 1.500 kg ya. Oke, berarti kalau untuk Maxxis lebih menang RAS R
811 ya, mungkin karena mobil Amerika lebih banyak yang gede dan lebih berat-berat. Apalagi speednya ya, speednya di sini. Nah, speednya sama nih R ya, di 170 km per jam ya. Jadi untuk kalau speednya sama, cuma untuk maksudnya lebih kuat yang Ras R 811 guys. Made in-nya nih Thailand. Oke. Nah kalau Maxxis AT980 dia tulisan putih nih. Cuma tulisan putih dia tuh bukan full ya. Jadi ngomongnya gimana ya, outer white lip ya, OWL tuh begini nih. Jadi dia nggak full tulisan putih. Ya kalau kayak BF Goodrich kan tulisan putihnya tuh full tuh ya. Sama kayak Beacon 764 dia juga tulisan putihnya full. Tapi kalau AT980 sama kayak Beacon 762 dia itu tulisan putihnya hanya di luarnya saja. Maksudnya tulisan luarnya aja ya, jadi dalamnya tuh tidak tulisan putih tuh ya. Ini kan kelihatan di luarnya doang nih semuanya gitu. Kalau yang Beacon 764 sama kayak BF Goodrich gitu, KO2 kan tulisan putihnya tuh full ya, semua tulisannya tuh warnanya putih gitu. Kalau ini cuma lapisan luarnya saja gitu. Nah oke, jadi kalau kita mau bahas mengenai plus dan minusnya mereka, jadi kita udah lihat nih kalau kekuatan sebenarnya lebih kuat di Ras R 811. Kalau untuk speed sama di 170 km per jam, jadi keduanya sama. Nah cuma kalau untuk pemakaian, nah memang udah banyak nih yang pakai Ras R 811. Nah mereka banyak bilang memang nih ban ini silent gitu ya. Nah cuma kita sebenarnya bisa sih menyimpulkan secara umum ban itu berisik apa enggak, apa dari mana ya, kita tinggal lihat coraknya saja. Ya kalau coraknya makin rapat nih kayak seperti ini nih, Ras R 811 ini kan lebih rapat nih, udah pasti dia akan lebih silent gitu aja. Nah kalau kita lihat kan, kalau BF Goodrich, BF Goodrich, kalau Maxxis AT980 kan dia lebih renggang-renggang nih, kan coraknya kayak seperti BF Goodrich. Nah ini pasti lebih berisik. Nah, jadi kalau ada orang bilang, wah Maxxis AT980 mah berisik, BFG yang KO2 tuh nggak berisik, nah itu saya bilang dia salah besar. Itu berarti namanya ngomongnya gimana ya, dia nggak ngerti ban gitu loh ya, seperti itu. Karena kalau corak yang begini, mau BF Goodrich, mau apa namanya mau BF Goodrich, mau Maxxis ya, kalau coraknya hampir sama bahkan sama ya, suaranya dia akan mirip gitu loh ya. Jadi jangan dibilang wah Maxxis AT980 ini berisik, kalau KO2 nggak berisik ya, itu saya bingung sih jawabnya, karena kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Karena pun kita kan sering nyobain gitu ya, mau Maxxis yang AT980 cobain, BF KO2 cobain, 811 cobain, Yokohama cobain. Jadi kita kira-kira kita tahu gitu, maksudnya mana sih yang lebih baik di aspal, mana sih yang lebih baik di lumpur gitu. Jadi kita lebih mengerti gitu. Cuma kadang-kadang ada yang sok ngerti. Nah, kalau udah ketemu orang-orang yang sok ngerti seperti itu, ya sudah terserah mereka saja. Ya, jadi kita sih nggak mau berantem. Ya udah terserah lu gitu ya, nggak mau ribet. Ya. Nah, kira-kira seperti itu guys. Nah, jadi kalau untuk ini Ras R 811 ini lebih enak dipakai di aspal ya. Kalau di lumpur memang agak licin gitu. Nah, kalau AT980 kalau di aspal memang kan seperti yang kita bilang tuh agak berisik sedikit. Cuma masih nyaman. Tapi dia punya kelebihannya apa, kalau di jalanan batu atau lumpur-lumpur yang masih sedikit lah, tanah merah yang tapi jangan yang terlalu dalam ya, dia masih bisa lumayan gitu, gripnya masih lebih oke daripada yang ini gitu. Jadi ya makanya sekali lagi kita kembalikan kepada kebutuhannya, kalian lebih butuh di aspal apa lebih butuh di lumpur gitu loh. Nah jadi sekarang bahasanya kalau ada namanya AT Plus, MT, MT Extreme, nah ini juga sebenarnya ada HT Plus ya kalau gue bilang ya. Jadi dia ban AT, cuma rasanya seperti HT gitu ya. Ini seperti ini ya, contohnya seperti Yokohama salah satunya. Nah kalau Yokohama tuh G015 tuh bener-bener silent guys. Jadi itu rasanya udah bener-bener kayak ban bawaan mobil kalian, Pajero Fortuner. Bannya itu udah bener-bener sama seperti itu gitu. Jadi nggak ada suara sama sekali. Nah kalau yang Maxxis kan masih ada suara ya sedikit-sedikit ya, kadang-kadang kecepatan tinggi ada bunyi-bunyi dikit lah, cuma tetap masih nyaman dan gripnya juga masih lumayan. Kalau yang ini yang Ras R 811 itu lebih baik dari Maxxis kalau di jalan raya, di aspal, batu-batu masih bisa, cuma kalau lumpur aja tanah merah dikit kayaknya udah agak licin sih guys, lebih enak tuh ini gitu. Jadi memang sekali lagi kita akan sesuaikan
dengan kebutuhan. Jangan, ya intinya seperti sama di video-video sebelumnya yang selalu gua bikin, kita beli barang tuh hati-hati, sesuaikan dengan apa yang kita mau, kebutuhannya apa ya kita coba pilihin barang yang terbaik buat kalian gitu. Jadi jangan sampai salah pilih gitu. Jangan pakainya di MT cuma dikasihnya ini, maksudnya jangan pakainya di lumpur total tapi dikasih ban ini, wah itu mah sama aja nggak bisa gerak gitu. Jangan pakai ya, nah contoh ya, yang kalau misalnya pakainya bener-bener di aspal doang, nggak mau berisik, nggak mau denger suara sama sekali, ya jangan pakai Maxxis, wis pakai ini atau pakai Yokohama gitu. Jadi kan kita juga bikin customer tuh seneng ya, karena customer juga kan ada kebutuhan dan kita coba menjawab kebutuhan tersebut. Jadi kita juga tidak asal jualan gitu. Jadi kita coba diskusikan dulu, dikonsultasikan mana yang lebih baik ya kita pilih. Seperti itu. Jadi setiap barang ada plus ada minusnya. Nah, kedua ban ini sebenarnya tuh yang tadi gue bilang, dia kan ban radial. Jadi kalau pakai di aspal kalau kita bilang cukup awet lah. Ban-ban radial seperti ini tuh cukup awet. Cuma memang tidak sekuat ban bias dinding sampingnya gitu. Jadi ya semua ada plus ada minusnya. Kalau mau tahu perbedaannya apa sih bias sama radial, coba nonton video kita yang lain. Kita udah bikinin videonya ya. Oke, jadi kira-kira sih rasanya itu aja. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh kalian kontak langsung ke sales kita, boleh. Langsung mau coba komen di Instagram, boleh. Di channel YouTube, boleh. Cuma kayaknya akan responnya jauh lebih lama, guys. Karena kita yang bener-bener cepat adalah langsung WA lah ke sales kita. Seperti itu. Jadi kalau ada butuh apa, kontak aja. Mau beli, kontak aja. Bahkan kadang jujur ada banyak customer yang kadang nelfon saya loh, maksudnya lucu ya, mungkin karena di channel YouTube kan ada nomor saya ya Wilson, di Instagram juga ada nomor saya, jadi kadang mereka tuh nelfon saya cuma buat konsultasi gitu ya. Saya sih nggak apa-apa selama ya saya masih teleponnya keangkat ya, saya akan jawab gitu loh, maksudnya kita akan bantu ya. Sudah banyak lah yang nelfon tanya konsultasi doang sih, nggak beli barang ya. Nggak apa-apa sih, cuma yang penting kalian dapat ilmu juga. Ya kalau memang mau beli barang, kebetulan barangnya ada di MGM, ya boleh lah belinya di MGM. Gitu guys, oke. Jangan lupa buat channel YouTube kita, dikasih jempol juga. Kalau mau lihat post harian, meluncur aja ke Instagram kita. Karena post kita cukup update ya di situ. Udah itu aja, see you next time. Bye guys, thank you.